Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Kak siapa? Perkenalkan, nama aku Ica Aristawati Dari sekolah mana dan jurusan apa? dari Sekolah MA Al Hidayah, jurusan IPA IPS. Kelas berapa Kak? Kalau boleh tahu. Sekarang kelas 12. Kelas 12. Oke. Dengan saya juga sendiri, Muhammad Reza Mubarak dengan NIM 61, dari kelas 3C Sosiologi. Di sini saya akan mewawancarai anak MA Hidayah tentang yang berkaitan dengan konsep diri positif dan juga konsep diri yang negatif. Langsung aja ya Kak. Yang pertama mungkin, apakah kakaknya merasa percaya diri di saat ada di sekolah ataupun melakukan sesuatu hal yang baru? Mungkin kalau untuk berada di lingkungan sekolah cukup percaya diri, tapi beberapa hal untuk hal-hal yang baru sedikit ada ragu yang bikin kadang sometimes nggak percaya diri. Mungkin ada pengalaman kakak tersendiri gak yang membuat percaya diri? Ada sih, kan beberapa tahun, 2 tahun yang lalu saya jadi wakil ketua OSIS. Nah dari situ mulai mengupgrade, mulai bisa percaya diri, mulai bisa kayak nyeimbangin antara diri sendiri, kayak berusaha untuk mewujudkan apa ya, memberikan kontribusi yang baik, kayak lebih pede gitu sama diri sendiri karena itu, karena ada tanggung jawab. Karena diberikan tanggung jawab ya. Iya. Kemudian, eh, pada saat pembelajaran apa sih yang membuat kakaknya tertarik? Apakah dengan cara guru menyampaikan atau pada mata pelajaran tersebut ada yang kakak sukai? Dua-duanya sih Kak, ada yang Dua-duanya. karena cara guru menyampaikannya luas terus kayak gampang diterima, ada juga karena emang pelajaran favorit. Hmm, Bisa dikatakan enak lah ya cara Iya, penyampaiannya. cara penyampaiannya enjoy gitu, jadi nggak kaku banget, jadi gampang masuk diserap. Kemudian, apa sih yang dilakukan ketika menghadapi kegagalan ataupun kesalahan? Nah kan pasti semua orang nggak selamanya benar ya, pasti ada hilaf-hilafnya. Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi itu? Pastinya sih mengevaluasi diri sendiri, kenapa kayak hal itu bisa terjadi, terus kayak ada apa nih, apakah dari faktor luar, apakah dari faktor dalam. Kalau misal memang dari faktor luar, ya berarti kita berusaha buat memperbaiki dong antara kita dengan orang lain. Kalau emang faktor dari dalam kita sendiri, ya berarti kita harus memperbaiki diri sendiri. Eh, Mungkin ada cara-cara tersendiri gak untuk bangkit lebih baik ketika melakukan kesalahan ataupun kegagalan tersebut? Kalau cara-caranya sih mungkin nggak ada, tapi ada, aku punya motivasi yang selalu apa ya, jadi pacuan aku, yang aku dapat juga dari MA Hidayah Rawadenak ini. Iya. Motivasinya itu, kalau kamu disuruh untuk melakukan sesuatu jangan langsung bilang nggak mau, tapi bilang dulu saya akan coba. Jadi dari situ kayak, ya berarti kan kalau salah ya wajar, karena setidaknya kita bisa coba. Udah Nah gitu. mencoba lah ya. Iya, cara mengatasi sih ingat motivasi itu aja. Bagus, bagus juga. Kemudian, bagaimana sih cara kamu mengatasi tantangan di sekolah agar tetap merasa percaya diri di sekolah ini? Saya berusaha buat membangun hubungan sosial yang baik sesama, antar warga sekolah, sama guru, sama siswa, sama tenaga kependidikan juga. Jadi intinya kita berusaha untuk menyesuaikan keadaan aja di sekolah.
Terus bagaimana cara kamu memandang diri sendiri secara positif ketika menghadapi kekurangan? Biasanya ingat aja apa yang kita lakuin yang bagus kita ingat, yang buruk-buruk tuh kita lupain aja, biasanya sih kayak gitu. Oke, oke, oke. Biar makin semangat terus ya. Kalau mikirin Kalau yang mikirin yang buruk-buruk kan nggak jalan nih, kitanya Oh, stuck di situ aja, iya, jadi yang buruk dihapus aja udah gitu. mungkin lanjut ya ke mungkin lanjut ke konsep diri negatif ya. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kakak sendiri nih merasa kurang mampu atau gagal dibandingkan teman-teman yang lain? Pernah, baru banget terjadi. Ya. Kenapa tuh kak? Kalau boleh tahu. Karena kayak ngerasa gagal aja kita dalam mempersiapkan sesuatu, kayak kadang masih mimpi sendiri nggak bisa, sedangkan ya kayak nggak bisa kayak gitu, ngerasa kita kita tuh kayak mundur banget daripada yang lain, kayak kurang banget gitu. Eh, Mungkin yang kedua, apakah ada kejadian atau eh, situasi di sekolah yang membuat kakak sendiri tuh merasa sedih, kecewa ataupun frustasi gitu? Sejauh ini sih nggak ada sih Kak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti baik-baik aja gitu ya Baik-baik di aja. lingkungan sekolah. Nah, Hmm. Eh, kita lanjut. Apa yang menyebabkan kakak mendapatkan nilai nih misalnya? Dan apakah ada yang menyebabkan nilai di bawah rata-rata? Mungkin pasti pernah lah ya mendapat nilai di bawah rata-rata. Nah mungkin apa saja faktor-faktor yang menghambat kebahagiaan tersebut? kalau untuk soal nilai, mungkin faktor yang salah satunya itu karena aktif di organisasi, jadi nggak bisa bagi waktu dengan benar. Jadi kayak lebih condong untuk ngurusin organisasi, sedangkan nilai sendiri dilupain, kayak bodo amat gitu. Nggak bisa membagi waktu dengan benar. Berarti mungkin kurang efektif lah Iya, ya bagi kurang waktunya. efektif. Kayak misalnya udah organisasi di sekolah sampai rumah Iya, capek, jadi keteteran. tugas nggak dikerjain kayak gitu. Kita lanjut. Apakah kamu sendiri pernah merasa ragu untuk mencoba sesuatu yang dilakukan? Kayak misalnya mencoba hal-hal baru yang sebelumnya belum dikerjakan gitu. Kalau ragu sih pernah, cuman kalau nggak mau, kayaknya sejauh ini nggak. Tapi Eh, ragu. Kalau misalnya ragu itu mungkin karena apa Kak? Karena pertama takut salah biasanya. Terus kedua kayak takut orang-orang mandangnya gimana ya, bisa nggak ya kayak gitu. Jadi kayak agak sedikit kurang percaya sama diri sendiri kadang. Takut dipandang buruk Iya. ketika melakukannya itu nggak sesuai ekspektasi. Iya, benar. Mungkin yang terakhir, kakak sendiri nih, apakah kakak merasa jenuh ketika belajar? Pernah nggak? Sejauh ini sih kayaknya enggak deh, Enggak. biasa. Biasa aja ya. Berarti Mungkin kalau bosen sih emang pernah ya, capek gitu, kalau Oh. capek mah pernah, cuman kalau sampai jenuh. jenuh banget gitu enggak. Berarti untuk pembelajaran aman-aman aja ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya sudah mau diwawancarai. Semoga lancar terus sekolahnya, Amin. cepat lulus, nilainya tinggi. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.